Shalom Bapak Ibu. Saya percaya saudara di hari ini mengalami sukacita dan damai sejahtera. Amin. Kalau begitu bolehkah saudara berbagi dengan memberi salam kanan kiri muka belakang, lalu katakan damai sejahtera bagimu sambil ngomong. Nah, itu gereja yang berbagi damai sejahtera. Tadi pagi Bapak Ibu sebelum ke sini, saya tanya ke istri, saya bilang, Ma, kalau lu masak nasi terus jadi bubur, ngana mau baking apa? Oh, nasi jadi bubur, pepatah. Bukan, kalau nasi betul-betul jadi bubur. Oh, gampang, tinggal tambah garam, taruh ayam, jadi bubur ayam. Saya berpikir betul juga, kalau tambah sayur, taruh daun gedi, tambah deng ubi, kong sayur yang lain, jadi tinutuan. Kenapa saya angkat ini? Ini nasi sudah jadi bubur. Di kisah ratapan, kalau belum ada yang tahu, tadi saya perhatikan Bapak Ibu, beberapa orang kesulitan membuka kitab ratapan. Sampai hampir pertengahan baru dia dapat itu ratapan. Dapat lihat dari mimbar. Saya tidak tahu. Tapi wajar Bapak Ibu, karena kitab ini jarang dibuka. Kenapa? Karena isinya ratapan doang. Beneran, isinya bersedih dan jarang sekali dipakai. Padahal banyak pengajaran di dalamnya. Saya mau berbagi untuk saudara. Kitab ratapan ini ditulis oleh Nabi Yeremia. Dalam bahasa Ibrani Yerimahu itu berarti Adonai telah menetapkan, Adonai telah menunjuk, barangkali tentang kenabiannya. Satu kali di atas bukit dia termenung ketika dia lolos dari pemburuan, diburu dia, dan dia berhasil lolos, barangkali bersembunyi di gunung, barangkali di atas bukit atau di sela-sela pohon. Dia melihat kota itu menyala, Yerusalem. Asap di mana-mana. Dia menyaksikan begitu banyak mayat dan darah di mana-mana. Dia melihat begitu banyak rombongan yang berjalan berat dengan menggandeng istri dan anak, membawa barangkali beberapa ternak, kereta yang berisi harta benda tak seberapa, menuju perjalanan yang jauh, daerahnya Babilonia atau Babel. Dia yang saksikan sendiri betapa asap mengepul luar biasa, tembok Yerusalem sudah runtuh. Itu Yeremia, dan di dalam kesaksian mata langsung itulah dia tersungkur kepada Tuhan dan meratap tentang kehancuran Yerusalem, tentang hebatnya Babel memporak-porandakan, dan kemudian Israel dibuang. Dia lihat dengan matanya. Makanya kitab ini ditulis oleh Yeremia berisi ratapannya tentang penderitaan yang dialami. Kenapa saya bilang nasi sudah jadi bubur? Kalau saudara membaca Yeremia 29 ayat 11 misalnya, itu sangat jelas dibilang, sangat jelas disampaikan supaya terjadi pertobatan. Tapi kepala batu, tidak ada pertobatan. Bahkan saudara baca pas ayat 5, tolong lihat. Sungguh Tuhan membuatnya merana karena banyak pelanggarannya. Kepala angin, Israel tidak bisa diluruskan lagi. Maka langkah penting yang dibuat adalah penghukuman akhirnya. Sesuai janji, engkau akan dibuang 70 tahun. Soalannya, ada satu pribadi yang lihat langsung betapa mengerikan kondisi itu. Makanya kalau Bapak Ibu baca betapa terpencil kota itu yang dahulunya ramai, ayat 1. Laksana seorang jandalah dia, padahal dia adalah ratu. Di sini saya waktu ibadah tentang persepuluhan saya menjelaskan. Kalau bicara soal janda di Israel itu punya makna yang luar biasa. Berarti tidak punya apa-apa.
Kalau bicara soal janda di Israel berarti bicara soal hopeless, tidak ada pengharapan. Kalau bicara soal janda di Israel berarti tidak ada pegangan hidup. Karena berbagai harta kekayaan benda dari suaminya akan kembali ke klan kesukuan. Makanya saya selalu bilang, kalau di Indonesia ada janda kaya, kalau di Israel saudara tidak akan temukan janda kaya, nggak ada. Makanya kalau bicara soal janda di Israel itu sesuatu yang luar biasa pada zaman itu ya. Kalau sekarang saya nggak tahu. Sampai dia bilang perbandingan antara dulu dia ratu, sekarang dia janda. Saudara bisa bayangkan betapa ngerinya, kehancuran total Tuhan izinkan terjadi dan dengan sengaja dibuat supaya genaplah perjanjian dan janjinya. Jika engkau tidak bertobat, aku buang engkau 70 tahun. Dan terjadi. Israel mengalami kehancuran total. Ayat 3, Yehuda ditinggalkan. Kalau Bapak Ibu tahu bahwa kota Yerusalem itu ramai menjelang Paskah. Kalau Bapak Ibu menyadari bahwa kota ini pusat keagamaan, hancur total. Bapak Ibu baca ayat yang keempat bagian tengah. Imam-imam mengeluh. Nggak ada lagi. Tidak ada harapan. Saya mau katakan begini. Kehancuran itu total. Dari segi ekonomi, ekologi, kehidupan tanaman-tanaman segala macam yang hidup hancur total, keagamaan hancur total, bahkan kebangsaan dan identitas mereka. Kalau dijajah Indonesia itu masih bagus, torang masih di sini. Tapi Israel dibuang, diangkat mentah-mentah, pergi ke Babel. Itu sesuatu yang amat sangat. Maka kalau saudara menemukan kitab ratapan dan isinya cuma kesedihan, memang Yeremia cuma lihat itu. Tidak ada sedikit pun yang membuat dia merasa harus bersyukur pada kondisi itu. Ini catatan saya yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, mengapa sampai Tuhan tega amat? Kan mesti begitu toh. Ratapan itu bahasa Ibrani aslinya itu bukan ratapan. Itu nanti ketika disalin ke Septuaginta ke bahasa Yunaninya. Tapi ratapan itu artinya dalam teks asli itu kitab mengapa. Kitab mengapa? Karena berisi berbagai mengapa dalam ratapan Yeremia. Pertanyaannya, kok Tuhan tega amat? Katanya Israel, Yehuda adalah bangsa pilihan. Kok tega amat? Saya mau kasih tahu Bapak Ibu. Banyak orang berpikir Tuhan itu maha kasih, penyayang, berlimpah kasih setia. Tuhan itu maha pengampun. Tuhan itu adalah Allah yang baik, yang tidak melupakan perbuatan tangannya. Titik, keliru. Mestinya ada koma. Saudara menemukan di Keluaran 20 bahwa Allah itu adalah Allah yang cemburu, yang membalas kejahatan dari keturunan ketiga sampai keempat. Saya punya anak, saya punya anak punya anak, saya punya anak punya anak. Itu bagaimana itu? Cucu cicit. Kalau Israel berpikir, Yehuda berpikir Allah maha pengampun, Allah maha penyayang, maha pengasih, itu baru satu sisi. Tetapi jika engkau tidak bertobat, maka aku adalah Allah yang cemburu. Penghukuman akan diberikan. Itu juga yang seringkali lepas dari ingatan banyak orang Kristen. Ketika cuma berpikir Allah itu maha baik, maha kasih, engkau lupa dalam satu keping uang logam ada dua sisi. Demikian juga Tuhan yang engkau sembah. Di satu sisi benar ia maha pengasih dan penyayang, tapi saudara tidak boleh lupa bahwa Tuhan juga pencemburu. Bukan pencemburu, cemburu ketika engkau tidak menyembahnya dan melakukan dosa. Itu yang orang lupa. Bahwa Allah bisa menghukum, bukan cuma mengelus. Bahwa Allah bisa memberkati, tapi jangan lupa juga Tuhan bisa mengutuk. Ini yang sering kali lepas dalam pemahaman, termasuk Yehuda. Dan kalau saudara baca ayat yang ke-6 jelas banget. Karena pelanggaran mereka lah, maka penghukuman itu diberikan. Karena pelanggaran mereka lah, maka penghukuman itu dialami.
Saya kira demikian firman Tuhan ditafsirkan bagi kita. Nah sekarang bagaimana kita bawa dalam kehidupan beriman kita? Bapak Ibu, Allah Tuhan yang saudara sembah ketika mengasihi, pribadi agung itu akan totalitas mengasihi. Kalau ada yang punya SBU, saudara akan baca. Yang menariknya adalah Tuhan juga ketika menghukum, totalitas ternyata menghukum. Ini terjadi di Yehuda, habis. Hanya 2 suku yang balik. Suku yang terbesar adalah suku Yehuda yang balik. Dari 12 suku yang ada. Sehingga kemudian dari Yehuda yang balik ini lahirlah nama Yahudi. Tuhan totalitas mengasihi. Tetapi orang Kristen tidak boleh lupa bahwa juga Tuhan bisa mengacungkan tangan untuk menghukum. Maka diperlukan ketaatan total. Hal pertama saya mau katakan begini. Ketika saudara menyembah Allah dalam pengagungan dan berkata Engkau Maha Pengasih, di saat yang sama batinmu harus mengingat bahwa di sisi lain Tuhan juga bisa murka dan marah. Supaya dalam penyembahan yang benar kepada Allah yang Maha Pengasih, Bapak Ibu diingatkan, jangan bikin salah, jangan bikin dosa, supaya tidak terjadi penghukuman. Maaf, ini harus disampaikan. Saya tidak hanya mau memberitakan hal yang baik kepada saudara, tapi juga harus menyampaikan dengan jujur kondisi ini. Ketaatan diperlukan untuk mendapatkan berkat. Ketaatan diperlukan dalam merangkum dan merasakan kasih Tuhan. Tapi pelanggaran menghadirkan kutuk. Ini catatan saya yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, terus kalau terlanjur, apa yang mesti saya lakukan? Terus kalau kemudian kesengsaraan dan ipuh itu kepahitan, aku terima. Tolong buka pasal 3 Bapak Ibu. Itu menarik sekali, pasal 3, silakan buka Alkitab saudara. Pasal 3 ayat 19. Pasal 3 ayat 19. Ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku, akan ipuh dan racun itu. Padahal ipuh itu juga racun. Ipuh itu racun. Lalu apa yang terjadi? Tolong lihat ayatnya yang ke 20. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Pasal 3 ayat 20. So terlanjur, sudah sulit, kesengsaraan dialami, kepedihan hidup dijalani, barangkali karena pelanggaran, mungkinkah karena penghukuman? Atau bisa saja juga ketika saudara alami kesusahan hidup, saudara datang melakukan sesuatu, bagaimanakah saya merespon kesengsaraan dan kepedihan? Bapak Ibu, kalau ini bacaan dilanjutkan, ayat 7 dan seterusnya, Yeremia tidak datang bertanya mengapa paling pertama, tapi dia langsung introspeksi diri. Terus dia bilang, aku dan umatmu membuat pelanggaran dan berdosa kepada Tuhan. Hal kedua saya mau ajak saudara, kalau terlanjur, kalau kemudian ada hal yang terlanjur dilakukan, aku dan engkau diingatkan, saudara dan saya diingatkan, bahwa Allah adalah Allah yang pengasih, tapi juga Allah yang cemburu. Belajar pada Yeremia walaupun tidak dibaca tadi ayat 7. Datanglah bertelut, mintalah pengampunan, dan di dalam kasih Yesus Kristus
saudara diampuni. Begitu. Jadi hal kedua saya mau katakan, karena ada orang yang bilang, ya tapi kan tidak semua orang bisa 100% hidupnya benar toh. Ya, karena Roma pasal 3 bilang tidak ada satu orang pun di kolong langit ini yang benar. Lalu apa yang harus saya lakukan? Datanglah, mohon disucikan. Datanglah, mohon diampuni. Datanglah, minta penebusan dalam Kristus. Ini enaknya jadi orang Kristen. Saudara minta ampun, saudara dipulihkan. Saudara minta ampun, saudara ditebus. Cuma saya mau bilang, hati-hati. Kasih Tuhan itu bukan murahan. Enggak murahan Bapak Ibu. Jangan nanti di sini belum ya, kami di Karis sudah pakai tata ibadah lengkap. Yang panjang ada pengakuan dosa. Ini Bapak Ibu sudah berapa tahun tidak mengaku dosa? Tata ibadahnya enggak ada ya, masih 2 hari ini ya. Jangan hari Minggu jadi kudus, hari Senin sampai 1 jadi kudis. Jangan buat kasih Tuhan murahan. Walaupun benar ketika engkau berdosa dan aku minta pengampunan pasti Tuhan tebus. Tapi jangan membuat kasih Tuhan jadi murahan. Ini yang kedua yang bisa saudara bawa pulang. Yang ketiga, saya tidak tertarik pada pelanggaran sehingga dihukum. Tapi saya tertarik pada apa yang dibuat oleh Yeremia ketika dia meratap. Ketika kesengsaraan dia dapat. Ketika soal hidup dia alami. Ketika pergumulan itu dia harus jalani. Yang dia buat adalah, tolong lihat pasal 3. Tidak kita baca. Di ayat 21 dan 22. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Saya mau tutup Bapak Ibu, dengarkan. Di kondisi apapun, ketika barangkali saudara mengalami kesulitan hidup, saya nggak bicara soal dia penghukuman ya, atau kesusahan saudara, apapun bentuknya. Kita belajar pada cara Yeremia bereaksi. Yang dia buat ketika kesengsaraan itu tertimpa atasnya. Dan itu disebut sebagai kepahitan dan ipuh atau racun. Dan sulit sekali untuk menerima. Bahkan menjadi luka batin yang luar biasa. Langkah pertama yang dia buat adalah datang kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan. Tidak pasang status di Facebook, datang ke Tuhan secara private dan pribadi kepada Tuhan. Lalu langkah kedua, di tengah sengsara itu yang luar biasa, sangat hebat, darah di mana-mana, warna hitam asapnya, tiba-tiba muncul pasal 3 ayat 21 itu. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap. Dia alihkan pandangannya dari menatap masalah, menatap persoalan, menatap ratapan yang begitu mengerikan. Dia alihkan pandangan kemana? Ayat 22. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, selalu baru rahmat-Nya setiap pagi. Apa maksudnya? Dia alihkan pandangannya ke masa lalu. Tentang kasih Tuhan yang luar biasa. Tentang Tuhan yang ajaib. Tentang maha kasihnya dia. Maka dia berani berkata dengan iman begini, hari ini saya menatap kesengsaraan, hari ini saya menatap kepiluan dan persoalan, tapi saya ingat di masa lalu kasih Tuhan luar biasa. Maka kalau kasih Tuhan luar biasa di masa lalu, kasih yang sama pun tetap ada di sini, bahkan di hari esok yang saya tidak tahu apa yang harus saya alami. Yeremia mengalihkan pandangan dari menatap kesengsaraan hidup pada menatap kasih Tuhan. Maka saya mau katakan begini kepada saudara, lepas dari konteks pelanggaran, andai kata ada sesuatu yang saudara alami di pekan ini, yang barangkali membawa pergumulan saudara, air mata tak terbendung, dan engkau menyebut Tuhan di mana engkau dalam kepiluanku. Saya mau bilang, ingatlah kemurahan Tuhan.
ditapakan mundur perjalananmu bersama keluarga. Kalau masa lalu Tuhan ada dan begitu baik, saya percaya masa kini pun Tuhan masih ada dan tetap baik. Dan kalau di masa kini Tuhan masih ada dan tetap baik, saya percaya di masa depan pun pengharapan masih ada. Amin. Begitu loh. Jadi ketika hadapi persoalan yang saudara harus buat tidak menatap masalah itu. Tadi saya bilang terakhir, ini terakhir sekali. Dari Jakarta Timur ke sini saya 1 jam Bapak Ibu. Masa khotbahnya cuma pendek, izinkan ya, agak panjang sedikit. Sampai di mana tadi? Itu terakhir sekali. Bapak Ibu pernah lihat tentang angin ribut diredakan, pernah baca? Apa yang terjadi? Fenomena yang aneh menurut saya. Mengapa? Gelombang begitu datang menerjang mereka. Dan mereka sangat khawatir, ketakutan, semakin besar masalah, makin luar biasa mereka. Segera bergerak, lalu satu menghampiri satu pribadi yang lagi tidur nyenyak. Dan ini bukan pribadi sembarang pribadi, tapi Yesus yang lagi tidur. Di mana itu daerah apa dibilang, pokoknya di sekitar kapal itu. Lalu ngomongnya begini, "Guru, tidakkah kau tahu bahwa kita binasa?" Saudara tahu, ada yang aneh di situ. Sama-sama dengan Tuhan Yesus makan dan minum. Jalani hidup sama-sama dengan Yesus. Melihat banyak mujizat, yang mati dibangkitkan, yang sakit disembuhkan, dan kuasanya begitu ajaib. Pribadi ini lagi tidur, dan mereka hadapi ombak yang begitu besar. Lalu kematian itu menjadi bayang-bayang begitu hebat. Mereka lupa yang lagi berbaring ini sumber kehidupan. Yang baring ini bisa kendalikan badai, bahkan dia pencipta badai. Yang baring ini bisa mampu melakukan banyak mujizat. Lalu kenapa pribadi yang besar yang lagi tidur di situ mereka tidak anggap? Malah ketakutan luar biasa. Saya mau bilang, karena mereka sibuk menatap badai itu. Kematian mendekat, binasa kami. Mereka tidak mengalihkan pandangan untuk meyakini selama Tuhanku masih di perahu ini, seharusnya aku terjamin. Enggak, dorang enggak sampai ke situ. Maka yang terakhir sekali ini saya mau bilang begini. Engkau barangkali menghadapi persoalan yang penuh dengan ratapan. Saya mau berani berkata kepada saudara, alihkan pandangan dari berbagai kemelut itu. Sejenak menolehlah dan berkatalah dengan iman, selama pribadi juru selamatku masih ada di rumah tanggaku, di bahtera keluargaku, aku akan jalani. Jatuh sekalipun, ku yakin tidak akan tergeletak. Itu pengharapan. Maka saudara bisa mengubah ratapan ini menjadi harapan. Amin. Selamat jalani hidup Bapak Ibu. Percayalah, di balik ratapan saudara, pasti ada harapan di dalam Tuhan. Haleluya. Amin.